Bayangkan, dunia besok pagi hancur. Bukan karena film Hollywood, tapi ini nyata. Internet mati, listrik padam, dan peradaban runtuh. Pertanyaannya, bukan apakah kita bisa selamat, tapi siapa yang sudah menyiapkan cadangan untuk memulai ulang dunia? Halo semuanya, kembali lagi bersama di channel Latar Kehidupan Official. Hari ini kita akan membongkar rahasia 3 negara yang tidak hanya memiliki militer terkuat di bumi, tapi juga memiliki fasilitas penyimpanan paling aman di bumi. Fasilitas yang didesain khusus untuk bertahan dari kiamat. Dari biji-bijian yang bisa memberi makan miliaran orang hingga kode genetik manusia itu sendiri. Tapi sebelum lanjut kita masuk ke dalam bunker tersebut, saya butuh bantuan kalian. Tekan tombol subscribe sekarang dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kenapa? Karena informasi yang akan saya bagikan hari ini mungkin adalah satu-satunya hal yang membedakan antara pengetahuan umum dan kesadaran survival. Dan jangan lupa tulis di kolom komentar jika kiamat datang besok. Apa satu barang yang akan kamu selamatkan? Dan saya akan baca jawaban-jawaban terbaik di akhir video. Banyak orang berpikir Doomsday, Paul, atau berangkas kiamat itu cuma teori konspirasi. Tapi faktanya, ilmuwan dan pemerintah di seluruh dunia sangat serius tentang ini. Mereka menyebutnya Global Insurance Policy atau asuransi global. Coba jawab jujur di hati kalian. Menurutmu, apa yang paling berharga untuk disimpan jika uang kertas tidak ada lagi artinya? Atau emas, berlian, atau sesuatu yang lebih mendasar? Jawabannya mungkin akan lebih mengejutkanmu. Ternyata, harta karun terbesar umat manusia bukanlah emas, melainkan informasi biologis dan genetik. Dan ada 3 negara yang memimpin perlombaan ini. Mari kita bedah satu persatu. Di negara pertama ada Norwegia, tepatnya di Kepulauan Svalbard, dekat Kutub Utara. Di sini terletak di Svalbard Global Seed Vault atau Gudang Benih Global Svalbard. Fasilitas ini dibangun pada tahun 2008 oleh pemerintah Norwegia yang bekerja sama dengan Global Crop Diversity Trust. Lokasinya dipilih secara strategis karena berada di zona permafrost atau yang disebut tanah beku abadi. Bahkan jika listrik mati total, suhu alami di sana tetap berada di bawah 0 derajat Celcius. Tahukah kalian, di dalam berangkas ini tersimpan lebih dari 1 juta sampel benih dari hampir setiap negara di dunia. Ada benih padi dari Asia, jagung dari Amerika, hingga gandum dari Eropa. Ini adalah backup hard drive untuk pertanian bumi. Para ilmuwan menjelaskan bahwa benih-benih ini dikeringkan hingga kadar air sangat rendah dan disimpan di dalam kemasan aluminium kedap udara. Metode ini memungkinkan benih bertahan selama ratusan bahkan ribuan tahun. Coba pikirkan ini. Jika semua ladang di dunia gagal panen karena perubahan iklim yang sangat ekstrim, apakah satu gudang di Norwegia cukup untuk memberikan makan 8 miliar orang di dunia? Atau menurutmu, kita butuh lebih dari sekedar benih? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Yang menarik, pintu masuk vault ini dirancang tahan gempa, tsunami, dan bahkan serangan nuklir. Ini bukan sekedar gudang, ini adalah simbol harapan. Tapi, benih saja tidak cukup jika kita kehilangan kode sumber kehidupan itu sendiri. Itu membawa kita ke negara kedua.
Negara kedua adalah Amerika Serikat. Jika Norwegia menyimpan makanan, Amerika Serikat menyimpan identitas. Kita berbicara tentang upaya kolosal untuk menyimpan materi genetik dan data digital. Ilmuwan di Amerika Serikat, khususnya melalui proyek seperti The Trojan Ark dan berbagai inisiatif Departemen Energi, telah mengembangkan metode penyimpanan DNA jangka panjang. Salah satu fakta ilmiah yang mengerikan sekaligus menakjubkan adalah proyek penyimpanan data di dalam DNA sintetis. Bayangkan seluruh perpustakaan Kongres, semua video YouTube, dan semua data medis dunia dipadatkan ke dalam sebotol kecil cairan DNA. Ilmuwan di MIT dan Harvard telah membuktikan bahwa DNA adalah media penyimpanan paling efisien dan tahan lama di alam semesta. Tidak seperti hard disk yang rusak dalam 10 tahun. Justru DNA bisa bertahan ribuan tahun jika disimpan dengan benar. Amerika Serikat juga memiliki fasilitas bawah tanah seperti Cairn Mountain Complex yang awalnya untuk militer, namun kini menjadi bagian dari infrastruktur ketahanan nasional. Di sini, mereka tidak hanya menyimpan senjata, tapi juga blueprint atau peradaban, termasuk spesimen hewan langka dari San Diego Zoo Frozen Zoo yang menyimpan sel-sel hidup dari ribuan spesies. Jika kamu menyelamatkan satu spesies hewan dari kepunahan massal untuk dimasukkan ke dalam brankas ini, hewan apa yang akan kamu pilih? Harimau Sumatera, panda, atau mungkin lebah madu yang vital untuk ekosistem? Saya ingin tahu pilihan kalian di kolom komentar. Alasan Amerika Serikat melakukan ini jelas. Mereka mempersiapkan skenario di mana biodiversitas bumi hancur. Dengan memiliki bank sel ini, mereka berpotensi mengkloning atau merekonstruksi ekosistem di masa depan. Tapi, apakah etis bagi satu negara memegang kode kehidupan bumi? Ini akan membawa kita ke kontroversi ke negara ketiga. Negara ketiga dalam daftar ini agak unik karena merupakan kolaborasi Eropa. Dengan peran kunci dari Inggris dan perusahaan teknologi global, kita berbicara tentang Arctic War Airship di Pulau Spitsbergen. Masih di wilayah pengaruh Norwegia, tapi dikelola oleh konsorsium internasional termasuk Inggris. Dan fasilitas serupa di bekas tambang bawah tanah di Eropa. Sementara Norwegia fokus pada biologi, Inggris dan mitra Eropanya fokus pada pengetahuan manusia. Mereka menyimpan salinan fisik dari Wikipedia, konstitusi negara-negara, karya seni digital, dan literatur penting dalam bentuk fake film, sejenis film foto analog yang tahan radiasi dan air, tidak seperti servers digital yang rentan EMP. Ilmuwan dari University College London atau UCL menekankan bahwa dalam skenario kiamat teknologi di mana listrik hilang selama-lamanya, data digital menjadi sampah, kita butuh media analog yang bisa membaca dengan cahaya matahari dan kaca pembesar. Inilah mengapa Inggris berinvestasi besar-besaran dalam arsip fisik yang disimpan ke dalam tambang garam atau gua stabil. Fasiliti ini dilindungi oleh lapisan batuan setebal ratusan meter. Gempa bumi tidak terasa. Radiasi terblokir. Ini adalah perpustakaan Alexandria versi abad 21 yang anti hancur. Jika internet hilang selama-lamanya, pengetahuan apa yang menurutmu harus diselamatkan? Resep obat-obatankah? Cara membuat listrik? Atau sejarah perang agar kita tidak mengulanginya lagi? Jadi, kita punya 3 pilar perlindungan. Ketiga negara ini, meskipun sering bersaing secara politik, secara diam-diam bekerja sama dalam jaring pengaman global. Ini menunjukkan satu hal, ketakutan akan kiamat adalah bahasa universal yang menyatukan umat manusia. Tapi ada sisi gelapnya.
Siapa yang mengontrol berangkas ini? Siapa yang memutuskan benih mana yang layak disimpan? Apakah ini menjadi alat kekuasaan baru di masa pasca kiamat? Ilmuwan memperingatkan bahwa akses terhadap berangkas kiamat bisa menjadi sumber konflik baru jika sumber daya di luar sana sudah habis. Sekarang giliran kalian. Kembali ke pertanyaan awal saya. Jika kiamat datang besok, apa satu barang yang akan kamu selamatkan? Dan dari 3 jenis berangkas tadi, makanan, DNA, atau pengetahuan, mana yang menurutmu paling krusial untuk kelangsungan manusia? Tulis jawabanmu di bawah. Saya akan memilih 3 komentar paling unik untuk saya pin. Jangan lupa like video ini jika kamu merasa wawasan kamu bertambah. Dan share ke temanmu yang suka teori konspirasi atau sains. Sampai jumpa di video berikutnya, tetaplah penasaran dan semoga kita tidak perlu membuka berangkas-berangkas itu.